Akhirnya, setelah kurang lebih 1 bulan menggunakan Poco X8 Pro Max, aku jadi makin bisa ngasih komentar ke HP ini. Soalnya ada faktor-faktor yang bikin aku makin pede buat ngerekomendasiin, tapi ada juga faktor-faktor yang bikin aku jadi pengen bilang, mending yang lain aja deh. Yes, di video ini kita akan bahas tuntas 5 kelebihan dan 3 kekurangan dari Poco X8 Pro Max dan menjawab apakah HP ini cocok buat kebutuhanmu atau tidak. Let's go, kita bahas. Kelebihan pertama, performa dan multitasking. Sesuai jargonnya, kekuatan utama dari Poco X8 Pro Max ini ada pada bagian performanya. Semua ini berkat chipset MediaTek Dimensity 9500S yang dikombinasikan dengan GPU Immortalis G925MC12. By the way, yang kita review ini tipe RAM-nya 12GB dengan internal 512GB. Di atas kertas, angkanya bener-bener serem ya. Waktu kita tes Antutu versi 11 pakai fitur Ultimate Mode, skornya nyaris nembus 3 juta. Di Geekbench pun sama ngebutnya, dimana single core dapetin 2634 poin dan multicore di 8324 poin. Angka ini kayak mau bilang ke kita, game apapun mah siap gue libas. Tapi kan angka hanyalah angka sampai kita beneran pakai buat gaming. Buat pemanasan, kita sikat MLBB dulu. Setting ultra jelas langsung kebuka dan ini bisa jalan super mulus dengan rata-rata di 119 FPS. Udah enak banget lah buat mainin hero-hero fast hang seperti Joy ataupun Lucas. By the way, Poco punya mode Kurama alias mode Ultimate buat ngeboost performanya ke level maksimal. Tapi di game Mobile Legends, aku pribadi justru nggak menyarankan menggunakan si mode Ultimate ini. Selain karena FPS yang didapat mirip-mirip, mode ini bikin HP-nya jadi lebih panas dan baterainya lebih boros. Jadi ya kurang worth it. Mending pakai mode biasa aja, yang kalem-kalem aja. Lanjut ke ujian sesungguhnya, yaitu Genshin Impact. Nah, di HP ini ada fitur Smart Frame Rate dari game Turbo yang ngizinin kita buat mainin Genshin sampai 120 FPS. Setting paling optimal yang aku temuin itu di highest 60 FPS, digabung dengan mode Wild Boost dan Smart Frame Rate-nya juga kita aktifin. Hasilnya mantap ya, rata-ratanya bisa dapat 89,3 FPS dan maksimalnya sempat nyentuh di 120 FPS. Tapi lagi-lagi menurutku mending stay di mode kalemnya aja. Experience gamingnya mirip-mirip kok. Tapi di mode kalem, plusnya HP-nya jadi lebih hemat baterai dan juga lebih adem. Buat racikan setting terbaik dan juga rata-rata FPS, bisa kalian cek aja di scene berikut ini. Terus apakah HP-nya panas? Nah, waktu kita main Wuthering Waves selama 30 menit, suhunya sih tergolong aman-aman aja ya. Di area layar depan, suhu permukaannya sekitar 40 derajat Celcius, sementara di bodi belakangnya, suhu tertingginya sekitar 39-40 derajat Celcius. Overall, feel mainnya ini tergolong nyaman dan jauh dari kata overheat. Dengan catatan, jangan sering-sering pakai si mode Ultimate ya. Mending mode kalem aja, lebih nyaman buat dipakai gaming. Kelebihan yang kedua ada pada baterainya. Secara angka udah kelihatan ya kalau baterainya jadi salah dua yang diunggulkan oleh Poco. 8500 mAh cuy. Meskipun udah dikalahin sama iQOO Z11, tapi ini nggak menghilangkan fakta kalau 8500 mAh di X8 Pro Max adalah kapasitas yang seksi. Dipakai scroll-scroll Instagram dan YouTube selama 30 menit, baterainya cuma berkurang 2%. Nonton YouTube sambil nyemil kacang selama 30 menit juga baterainya berkurang 2% aja. Percuma mah baterai gede, pasti pakai gaming malah boros. Well, teman-teman bisa nilai sendiri dari hasil tes baterai berikut ini. Main Mobile Legends 30 menit di settingan Ultra, baterainya cuma berkurang 4%. Genshin 30 menit, highest 60 FPS, baterainya berkurang 7%. PUBG Mobile di setting Smooth Ultra, 30 menit berkurang 6%. Terus Wuthering Waves 30 menit di setting High Quality berkurang 8%. Dan ZZZ di settingan High, main selama 30 menit cuma berkurang 6%. Gimana? Menurutmu ini tergolong sudah badak atau masih tergolong boros? Kalau aku pribadi sih lumayan oke ya, bahkan sangat oke karena hitung-hitung main game Mobile Legends push rank itu bisa sampai 10 jam. Baterai gede idealnya diimbangi dengan daya charging yang gede juga. Nah, HP ini sudah bisa ngecas sampai 100 watt. Dari kondisi mati, 15 menit sudah keisi 26%, 30 menit udah keisi 50%, dan sampai 100% hanya butuh waktu kurang dari 1 jam. Cepet banget untuk ukuran baterai 8500 mAh. Tapi dengan catatan kita ngecasnya dibantu fan cooler soalnya studio kita belum ada AC-nya. Bisa dibilang ini kayak simulasi kalau kita ngecas di ruangan ber-AC.
Tapi kalau kalian ngecasnya di ruangan tidak ber-AC tanpa fan cooler, tentunya waktu ngecas akan lebih lama dari hasil tesnya kita. Kelebihan ketiga adalah fitur-fitur AI yang kepake buat harian. Buat yang doyan posting foto, tools AI di galeri bawaannya bakal ngebantu banget. Ada AI eraser yang tentunya kepake banget buat menghapus objek atau orang yang gak sengaja lewat. Terus kalau framing jepretannya kerasa terlalu sempit, tinggal sikat aja pakai AI Expand. Nanti AI-nya bakal otomatis ngegedein dan ngisi area kosong di sekeliling foto. Belum puas? Ada AI Sky buat ngubah mood cuaca langit sesuka hati. Ada AI Blur buat ngasih efek bokeh buatan yang menarik, sampai AI Ultra HD yang siap nyelamatin foto-foto biar nggak blur kayak masa depan sama doi. Dari sekian banyak AI tadi, favoritku itu adalah AI Subtitle. Ini life hack banget dan bener-bener kepake pas kita lagi asik nonton video atau film yang kebetulan nggak nyediain subtitle. Di luar itu, masih ada fitur-fitur AI lain seperti AI App Boost sampai AI Writing buat bantu-bantu ngerangkai teks. Kelebihan yang ketiga adalah kameranya yang punya kualitas lebih bagus dari ekspektasi sebuah HP performa. Mulai dari kamera depannya. Buat urusan selfie atau ngevlog, kamera depannya masih ngasih hasil yang oke banget dan tergolong bagus. Dynamic range-nya oke, wajah kita masih lumayan kelihatan meskipun lagi selfie membelakangi matahari. Asiknya lagi, mode portrait video di kamera depannya juga bagus, cukup rapi dan stabil pas kita pakai vlogging. Perekaman portrait video di kamera utamanya juga tergolong rapi, di mana background blurnya ini menurutku sih udah cukup konsisten, nggak gampang lepas-lepas, dan fokusnya juga terjaga dengan baik. Kalau dipakai buat foto wajah orang dengan mode auto maupun portrait, detail dan teksturnya masih kerasa jelas walaupun kita zoom sampai 2 kali. Untuk mode portrait sendiri, HP ini ngasih dua opsi zoom, yaitu 26mm dan juga 35mm. Meskipun absen lensa telefoto, pemrosesan digital zoomnya tergolong masih bagus saat kita uji lewat zoom 2 kali, 3 kali, 4 kali, hingga 5 kali. Kalau terpaksa ngezoom nih, dimentokin ke 10 kali digital zoom, hasilnya sih memang agak pecah, bahkan ya lumayan pixelated, tapi masih cukup lah buat mengenali muka atau wajah orang. Perpindahan atau pergeseran lensa dari ultrawide ke kamera utamanya juga kerasa cukup halus dan bagus. Dan mid-range kamera belakangnya juga patut kita acungi jempol ya. Kelihatan banget pas dipakai foto-foto di siang hari. Area highlightnya masih kejaga, sementara low lightnya ini masih cukup kelihatan. Hasil foto malam harinya juga asik nih. Processingnya menjaga bagian bayangan agar nggak terlalu gelap atau terlalu terang. Ya bisa bilang balance lah. Dan yang nggak kalah asik, skin tone-nya masih lumayan kejaga, yang mana ini terlihat agak lebih warm. Tapi masih oke. HP ini juga sanggup rekam slow motion di 1080p sampai 960 fps dengan hasil yang menurutku tergolong bagus. Sebagai pemanis, ada fitur filter yang ini aku suka banget sih, sering kepake, dimana ada banyak banget pilihan filter. Salah satunya ada Golden Vibes yang bisa ngasih nuansa unik seperti beneran diedit secara manual. Padahal mah ini filter yang cuma modal pencet-pencet doang. Kelemahan yang pertama dan yang cukup disayangkan adalah HP ini masuk kategori hyperbug. Yaps, HP 7 jutaan dari Poco ini masih punya beberapa bug yang cukup mengganggu. Pertama, optimalisasi baterai buat tugas-tugas ringan kayak scroll-scroll, nonton YouTube, atau semacamnya. Memang secara umum baterai gajahnya ini udah tergolong awet. Bisa lah dipakai sampai 1,5 hari. Tapi untuk ukuran baterai 8000 mAh, kalau aku pribadi ya, harusnya sih masih bisa lebih awet lagi. Dugaanku sih karena aplikasi bawaan dan sistemnya yang menurutku belum efisien. Jadi lumayan nyedot baterai pas dipakai kegiatan-kegiatan ringan. Soalnya hal serupa sempat kejadian nih di Poco F7 ku. Nah, pas aku hapus paksa aplikasi bawaan seperti Mi Video, Get Apps, dan aplikasi sistem, baterainya jadi lebih awet cuy. Kalau kamu tertarik sama tutorial cara menghapus aplikasi-aplikasi tadi biar si Poco ini makin awet baterainya, silahkan komen di kolom komentar ya. Bug ini juga nular ke manajemen suhunya yang jadinya kurang konsisten. Pas kita jadiin navigasi Google nih, kita jadiin map, kadang suhunya panas, kadang hangat aja. Pas foto-foto pun kadang hangat aja, kadang sampai panas. Jadi agak sulit ya menebak pola dari suhu HP ini. Karena kadang dia bisa panas, tapi di kondisi yang serupa bisa jadi dia lebih adem. Kemudian orangnya. Ditambah lagi ada bug UI di mana di beberapa kejadian keyboardnya ini tiba-tiba delay, terutama pas kita lagi pakai aplikasi semacam mobile banking. Dan ini ya lumayan mengganggu ya, terutama pas kalian lagi perlu buru-buru bayar QRIS gitu atau apa ya, pakai PIN transaksi. Nah itu kadang dia suka delay.
Coba deh, kalau yang udah punya Poco X8 Pro Max kejadian di kamu juga nggak? Atau udah solve? Komen di bawah ya. Kelemahan yang kedua sebenarnya lumayan subjektif ya, yaitu pada bodi yang cukup lebar dan lumayan berat untuk sebagian orang. Dengan bobot di angka 215 gram, HP ini jelas bukan yang terbaik kalau kamu nyari device yang compact, enak dipakai buat satu tangan, dan gampang diselipin ke kantong celana. HP ini juga panjang kali lebar ya, dimana panjangnya 16,3 cm dengan lebar 7,8 cm. Di tanganku sih kurang PW buat dipegang satu tangan, karena ini berasa banget gedenya. Tapi di sisi lain, ukuran segede ini tuh sebenarnya sebuah keunggulan kalau kamu memang ngejar pengalaman visual yang maksimal. Apalagi dipakai marathon series atau push rank berjam-jam, layar 6,9 inch-nya bener-bener bakal memanjakan mata. Kelemahan yang ketiga ada di performa kamera belakangnya. Lah, tadi katanya kelebihan, sekarang kok masuk kekurangan? Ngantuk ya bang? Tenang-tenang, kelemahan yang ini juga subjektif tergantung pada prioritas dan kebutuhanmu. Kamera belakangnya akan jadi kelemahan kalau prioritas utamamu adalah cari HP kamera terbaik di 5-7 juta. Keluhan pertama langsung berasa pas kita pakai buat ngerekam video, dimana hasilnya ini masih lumayan geter ya. Dan ini bakal jadi PR banget kalau kamu ngambil footage yang bener-bener mulus tanpa bantuan gimbal. Ditambah lagi, white balance-nya suka loncat-loncat, dimana menurutku kadang kurang konsisten pas ngadepin perubahan cahaya. Terus detail highlight-nya juga kadang suka kurang kalau lagi overexposure. Catatan selanjutnya, HP ini belum punya kamera tele. Jadi buat urusan jarak jauh, kita pure cuma ngandelin digital zoom dari kamera utamanya. Kalau dipakai sampai digital zoom 5 kali sih, hasilnya emang masih oke ya. Masih layak lah buat kita posting di IG. Tapi begitu kita zoom lagi lebih dari itu, misalkan 10 kali, gambarnya udah mulai kelihatan pecah. Kamera ultrawide juga nggak begitu bisa kita banggakan. Dynamic range dan ketajaman foto yang ditangkap masih kerasa kurang nendang ya kalau kita bandingkan sama lensa utamanya. Jadi kalau kamu nyari kamera terbaik di kelas harga 5-7 jutaan, menurutku Tecno Camon 50 Pro itu mungkin lebih menarik ya menurut review dari teman-teman YouTuber lainnya. Coba kalian cek aja lah di internet atau di YouTube. Kesimpulannya, dengan kelebihan dan kekurangan tadi, apakah Poco X8 Pro Max ini beneran masih worth it buat kita beli di waktu sekarang? Jelas worth it kalau kamu ngincernya kombinasi performa dan baterai terbaik di 6-7 jutaan. Performa kenceng, layar lega, dan stabil buat gaming adalah 3 alasan kuat kenapa dia jadi the best buat gamers di harga segini. Tapi kalau cari UI terbaik atau kamera terbaik, masih ada pilihan HP lain yang lebih oke. Yo guys, itu dia review dari Poco X8 Pro Max. Kalau kamu masih punya masukan, pertanyaan atau apapun, atau masih kepo-kepo dengan HP ini, ya bertanya-bertanya, silahkan drop di kolom komentar. Dan buat kamu yang sudah mantap meminang si Poco X8 Pro Max atau HP lainnya, silahkan cek di keranjang YouTube Shopping buat menemukan harga terbaik. Di sana juga nggak jarang ada promo juga ya, misalkan nanti di promo gajian tanggal 25-26 atau di double date kayak 7788. Dan siapa tahu kalau beneran ada promo, kalian bisa dapetin harga yang lebih terjangkau lagi. Terima kasih buat yang sudah nonton, like kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka, dan kita ketemu di video selanjutnya. Bagus ya, cuman gede, tapi baterainya gede. Jadi pengen gaming nih.